Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Silvi Mulia dengan nomor induk mahasiswa 1905 11 2081 dari program studi Pendidikan Fisika Universitas Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan langsung yaitu keterampilan bertanya untuk siswa pada pelajaran IPA, khususnya fisika. Nah, ini adalah sebuah tugas mata kuliah telah kurikulum dan pendidikan yang mana dengan dosen pengajar yaitu Ibunda Dr. Anda Haja Zulhelmi MPD. Nah, di sini saya mendapat untuk menjelaskan keterampilan bertanya. Nah, untuk itu mari kita langsung saja. Mana ini dia? Cek it. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Wah, pada semangat semuanya ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, udah pada sarapan? Udah, Bu. Saya sudah, Bu. Mantap. Nah, sebelum itu, sebelum kita memulai pelajaran, marilah alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa ketua kelasnya? Oke, Alpi, silakan pimpin doa. Amin. Oke, sebelum itu di sini Ibu mau absen terlebih dahulu. Nah, di sini apakah ada yang tidak hadir? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ananda? Nihil? Nihil ya? Oke, baiklah. Bagus. Nah, di sini sebelum masuk ke pelajaran atau materi kita pada pagi hari ini, nah, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ibu yakin Anda sekalian sudah membaca buku paketnya di rumah ya. Nah, Ibu mau bertanya, Ananda pernah tidak memasukkan batu yang sekecil ini, nih, ke dalam air atau sungai, melemparnya ke dalam sungai? Pernah tidak? Bagaimana keadaannya? Terapungkah, tenggelam atau melayang? Bagus, tenggelam. Nah, kemudian Anda pernah tidak memasukkan atau melemparkan bola pingpong yang sebesar ini ya, ke dalam air? Pernah. Bagaimana keadaannya? Ayo. Terapung ya? Mengapa? Coba Ibu ingin tanya. Nah, jika dianalogikan, nah ini ya Ibu bikin gambarnya biar lebih mudah mencernanya. Ibaratkan ini adalah sebuah baskom atau ember yang telah berisi air. Ini adalah batu bola pingpong. Nah, oke. Nah, batu jika dilemparkan ke dalam air tadi apa keadaannya? Tenggelam ya, bagus. Bola pingpong terapung. Nah, coba analisa. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada yang bisa menjawab? Oke, bagus, karena massa batu lebih besar daripada massa bola pingpong ya. Karena massa batu lebih besar daripada massa bola pingpong. Nah, lalu Ibu ingin tanya lagi, kapal, kok bisa ya kapal mengapung? Padahal kan dia massanya besar. Ayo, siapa yang berani menjawab? Angkat tangannya. Nanti Ibu kasih hadiah loh. Oke, Aisyah, silahkan. Ada lagi yang bisa menjawab? Ayo, nanti Ibu kasih hadiah. Oke, siapa tuh? Paki ya.
Silakan jawab. Karena massa jenis. Oke, bagus. Ya, karena itu dipengaruhi oleh massa jenisnya. Karena di sini pada saat batu itu tenggelam, maka massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis air. Nah, sedangkan pada saat benda itu mengapung, maka massa jenis bola tersebut lebih kecil daripada rho air. Nah, oke, dari yang sudah dijelaskan oleh Ananda sekalian tadi itu sudah bagus karena massa jenis dari kapal tersebut lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, udah bagus ya, sudah paham model dasarnya. Dalam fisika, hal ini kita kenal dengan hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Di mana hukum Archimedes ini berbunyi apabila sebuah benda dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam air, maka akan mengalami gaya ke atas atau yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, jadi hukum Archimedes ini memiliki rumus Rho GV, di mana Rho di sini ialah Rho fluida atau Rho air, G gaya gravitasi, dan V ialah benda yang tercelup, volume benda yang tercelup, VBF. Nah, di sini Ibu mau tanya, siapa yang tahu rumus dari Rho, massa jenis? Angkat tangannya. Oke, Paki silakan. Rho sama dengan M per V. Nah, massa per volume. Nah, jika dalam keadaan setimbang, kalau dalam keadaan setimbang itu dia terapung, melayang kah atau tenggelam? Ayo, siapa yang bisa? Ya, melayang, bagus. Nah, ketika dia dalam keadaan melayang, Ibu gambar ya di sini. Ibaratkan ini adalah sebuah baskom. Ini air. Nah, di sini bendanya melayang. Maka akan berlaku gaya angkat atau FA atau hukum Archimedes akan sama dengan W, gaya berat dari benda tersebut. Karena kita ketahui tadi FA sama dengan rho air dikali G dikali V benda tercelup. Maka didapatlah persamaan rho fluida dikali G dikali V benda tercelup sama dengan rho benda dikali G dikali V benda. Nah, di sini bisa dicoret. Siapa yang tahu mana? Di sini mana yang bisa dicoret? Ya, betul. G bisa dicoret. Mana lagi? Ya, betul sekali Ananda, PBF. Maka didapatlah rumus hukum Archimedes ketika berada pada saat benda itu melayang di dalam air. Rho fluida sama dengan rho benda tercelup, di mana rumus rho tadi yang telah dijelaskan oleh teman kita tadi, rho sama dengan M per V. Nah, dari analogi atau yang telah dijelaskan ini, coba Ibu mau mengajak Ananda semua untuk berpikir kritis. Nah, jika melayang itu rho F-nya sama dengan rho B atau rho benda, maka pada saat posisi dia sebuah benda itu mengapung dan tenggelam
Itu bagaimana? Ayo coba angkat tangannya, nanti siapa yang bisa ibu kasih hadiah. Ayo coba. Oke, silakan Aisyah. Iya, betul sekali. Rho benda akan kecil dari rho fluida. Sedangkan pada saat tenggelam, rho benda akan lebih besar daripada rho fluida. Nah, betul sekali. Nah, inilah konsep dalam hukum Archimedes. Apabila dia mengapung, maka massa jenis benda ini akan lebih kecil dari massa jenis air. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, massa jenis air itu ialah rho air sama dengan 1 gram centimeter kubik. Nah, ini massa jenis air ya. Nah, sedangkan pada saat posisi tenggelam, maka rho benda akan lebih besar daripada rho fluida. Saat melayang, rho benda akan sama dengan rho fluida. Nah, begitu ya konsep dari hukum Archimedes ini. Oke. Jadi sudah terjawab ya, kenapa kapal yang besar itu bisa mengapung. Padahal masanya itu sangat berat, karena massa jenis dari kapal tersebut lebih kecil daripada massa jenis fluida. Oke, Nanda sekalian, dari semua yang telah kita jabarkan tadi, yang telah kita jelaskan, yang telah Ibu jelaskan tadi, siapa di antara Ananda yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Oke, tunjuk tangannya, jangan malu-malu. Oke, silahkan Alpi. Nah, bagus. Sedang berbunyi, jika suatu benda itu dicelupkan ke dalam air, sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat atau gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, di mana rumus dari hukum Archimedes ini ialah F A sama dengan rho air atau rho fluida rho G V. Nah, pada saat keadaan setimbang, maka jika kita bikin gambarnya pada saat setimbang, atau dia akan berada pada posisi melayang, di mana FA, di mana rho air atau rho fluida akan sama dengan rho benda, atau gaya angkat atau FA akan sama dengan gaya berat benda tersebut. Nah, pada saat dia pada posisi tenggelam, maka rho fluida akan lebih kecil daripada rho benda. FA kurang dari atau kecil dari gaya berat. Sedangkan pada saat dia posisi terapung, maka rho fluida akan lebih besar daripada rho benda. Jadi FA akan lebih besar dari W, gaya berat benda tersebut. Nah, baiklah Ananda sekalian, inilah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua bisa mencerna atau memahami pelajaran kita hari ini, dan Ibu minta kalian semua membacanya dan berlatih soal dan mengerjakan soal-soal pada uji kompetensi. Nah, di mana soal tersebut akan kita bahas pada minggu depan atau pertemuan selanjutnya ya. Nah, oke, sampai di sini dulu teman kita pada hari ini.
Ibu sangat senang sekali dengan antusias dan semangat dari Ananda sekalian, dimana tadi dari awal sampai akhir semangatnya tidak pernah pudar. Nah, begitulah kita sebagai siswa hendaknya. Nah, oke, sekian dari Ibu. Baiklah, dipersilahkan untuk istirahat karena lonceng istirahat sudah berbunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari keterampilan bertanya dari saya. Apabila ada kesalahan dan salah-salah kata atau sikap, saya mohon maaf. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu, dan semoga saja semua mahasiswa ataupun siswa, khususnya FKIP, selalu bersemangat dalam menimba ilmu dan menjadi guru yang hebat untuk masa depan. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.